Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto membantah PDIP tidak menerima kekalahan. Menurutnya, pemilu belum selesai dan masih bisa mengajukan bukti-bukti kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto mengatakan, kecurangan timbul dari hulu ke hilir, seperti abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi. Adanya kecurangan di Mahkamah Konstitusi hingga dugaan institusi Polri yang tidak netral selama gelaran pemilu 2024 yang lalu. Simak berikut ini. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi, sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman, sehingga keputusannya di hulu dari 9 hakim MK ada 4 yang kemudian memberikan dissenting opinion, dari 5 yang tersisa ada 2 yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun tetapi menjadi kepala daerah, itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur. Sehingga ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun, itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan, dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu. Dan kemudian dalam prosesnya kita lihat campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral, terutama adalah kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi yang mendowngrade dari ranah institusi tersebut yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Lalu di hilirnya juga terjadi money politik, intimidasi yang berlanjut, bahkan intimidasi saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, maka kami tadi mengadakan pertemuan dan kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan juga berbagai proses politik serta pergerakan partai-partai pendukung Ganjar Mahfud bersama dengan mereka-mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia.